Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Baitul Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa mengawali hari ini dengan kebaikan, mengawali hari dengan ibadah dan amal soleh, khususnya sholat subuh secara berjamaah. Semoga setiap harinya kita bisa mengawali hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah, dan begitu pula kita menutup hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah. Sehingga diharapkan dan mudah-mudahan kita ketika tutup usia dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan menjadi seorang muslim, dan dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka potongan yang pertama yang disebut syahadatullah, kita bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, maka seluruh ibadah yang kita lakukan berporos kepada dua kalimat syahadat ini. Dan kalimat yang pertama menunjukkan bahwa ibadah itu dilakukan harus dengan ikhlas, murni, ditujukan hanya untuk Allah. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, ikhlas saja itu tidak cukup. Akan tetapi harus ditambahkan dan disempurnakan dengan menerapkan syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka seluruh ibadah yang kita lakukan selain ikhlas, murni, hanya ditujukan kepada Allah, maka yang kedua, tata caranya mengikuti contoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau diutus di tengah-tengah manusia, salah satu fungsi dan perannya adalah mengajari bagaimana caranya ibadah. Dan ibadah-ibadah mahdhah, ibadah yang ritual, kita terima jadi, atau dinamakan oleh para ulama bersifat tauqifiyah, terima jadi. Ibadah-ibadah ritual atau mahdhah terima jadi. Adapun ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang non ritual, seperti kita berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tamu, kepada tetangga, maka Rasulullah SAW tidak mengajarkan secara detail tata caranya, waktunya, tempatnya. Selama itu memberikan kebaikan, memberikan manfaat, maka kita dibolehkan untuk beramal, beribadah yang ghairu mahdhah, sesuai dengan yang kita lakukan, sesuai yang kita inginkan. Tetapi yang ibadah ritual seperti sholat,
kemudian puasa, ibadah haji, maka aturannya baku dan kita terima jadi, tidak kita rubah baik dengan menambahi maupun mengurangi. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, sholat adalah ibadah yang paling utama di dalam Islam dan yang dijadikan barometer baik tidaknya amalan kita, karena saat nanti dihisab di hadapan Allah, maka yang pertama kali dihisab adalah sholat kita. Sebagaimana Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba, dicek oleh Allah adalah sholatnya. Jika sholatnya bagus, maka dianggap seluruh amalnya bagus. Jika sholatnya jelek, maka amal lainnya dianggap jelek. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kita selama masih diberi umur dan kesempatan, walaupun mungkin sudah tidak muda lagi, namun ada kesempatan, ada waktu, kita perbaiki sholat kita. Boleh jadi atau bisa jadi sholat yang sudah puluhan tahun kita lakukan, mungkin masih ada kesalahan-kesalahan di dalamnya. Mungkin kita belum tahu apakah sholat kita ini dari gerakan ke gerakan yang lain, dari satu bacaan ke bacaan yang lain, apakah benar-benar sudah sesuai contoh Rasulullah atau tidak. Maka kita akan belajar bersama dengan cara membaca hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam bab sholat ini terkadang Rasulullah mengajari para sahabat tentang tata cara dan bacaan sholat, atau kesaksian para sahabat yang melihat bagaimana cara sholatnya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai seorang Muslim sangat bersyukur kepada Allah, di mana selain Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an, kemurniannya, keutuhannya, kita diberi lagi ilmu, yaitu berupa hadis-hadis Nabi, yang mana hadis ini Allah jaga dengan adanya para pakar-pakar hadis, adanya para rawi, periwayat-periwayat hadis, dan juga kesatuan dari para rawi yang disebut sanad, kemudian adanya para mudawwin, penulis-penulis hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa yang diucapkan Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah, apa yang disetujui dengan diamnya Rasulullah, semuanya bisa kita ketahui melalui kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para mudawwin. Tinggal kita mau berusaha atau tidak untuk menggali lebih dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam bab sholat ini. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada pembahasan tentang Al-Fatihah. Kita sudah membahas tentang takbiratul ihram, bagaimana mengangkat kedua tangan, bagaimana cara bersedekap, kemudian ada 12 pilihan bacaan doa istiftah, ada 12, dan kita biasanya baca salah satunya. Bisa ditambahkan nanti 2 atau 3, dalam arti kita selang-seling. Mungkin hari ini baca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, mungkin besok baca kabira walhamdulillahi kasiro, seterusnya. Kemudian besoknya lagi baca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, dan lain-lainnya. Supaya tidak hilang, setidaknya 3 lah minimal kita. Tapi kalau ternyata cuma hafal 1, ya tidak apa-apa. Kita baca yang kita hafal. Setelah istiftah kemudian disunnahkan, termasuk bagian dari sunnah, tidak wajib dan bukan rukun, yaitu ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau dengan bacaan yang lebih lengkap a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonirrajim, atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsih. Bisa yang paling simpel
yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita akan bahas juga tambahan untuk Al-Fatihah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berkaitan dengan bacaan imam tentang Al-Fatihah. Maka jika sholatnya termasuk sholat yang dibaca jahar, dibaca jelas, dikeraskan oleh imam seperti sholat maghrib, isya dan subuh, maka bagi imam ada dua pilihan. Yang pertama yaitu ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim bisa dibaca keras atau dibaca pelan oleh imam, sehingga dua-duanya ada dalilnya tentang mengeraskan atau memelankan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak boleh adalah nggak ada bismillahnya. Pendapat yang lebih kuat bahwa Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian dari Al-Fatihah. Jadi kalau ada imam membacanya langsung Alhamdulillahirabbil alamin, kan berarti tidak baca bismillah, membaca tapi dipelankan. Tetapi bila dikeraskan juga tidak mengapa. Ini sudah kita bahas. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, ini supaya tidak lupa bahwa sunnahnya Rasulullah itu membaca Al-Fatihah, summa yaqra'u Al-Fatihah wa yaqra'uha ayatan-ayatan. Beliau membaca Al-Fatihah itu saat satu ayat. Dan pada ayat yang berbunyi Maliki Yaumiddin, ada kalanya beliau membacanya dengan ma yang dipendekkan. Biasanya kita baca Maliki Yaumiddin. Maka kadang-kadang Rasul membacanya Maliki Yaumiddin. Jadi kalau ada imam membacanya seperti itu, kita sudah tidak heran lagi. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud, wa kana taratan yaqra'uha Maliki Yaumiddin, ada kalanya kadang-kadang Rasulullah membacanya ma-nya dipendekkan, Maliki Yaumiddin. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu juga kita bahas adalah ketika kita sholat berjamaah dan posisi kita sebagai makmum sedangkan imam membaca Al-Fatihah dikeraskan, apakah kita membaca Al-Fatihah atau hanya mendengarkan saja? Kalau kita sholat sendirian, maka Al-Fatihah adalah rukun sholat. Kalau tidak dibaca Al-Fatihah, maka batal sholatnya. Sedangkan bila kita menjadi imam, pasti wajib membacanya. Namun jika kita menjadi makmum dan imam mengeraskan, kalau imamnya tidak mengeraskan seperti pada sholat zuhur dan asar, maka makmum 100% tetap wajib membaca Al-Fatihah. Bagaimana kalau imamnya membaca Al-Fatihah pada saat dikeraskan seperti waktu sholat maghrib, isya, dan subuh? Bapak Ibu jamaah sekalian, ada dua pendapat dan masing-masing memakai hadis tentunya. Pendapat yang pertama, tetap mewajibkan makmum baca Al-Fatihah berdasarkan hadis di mana Rasulullah bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat kecuali tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga dengan hadis ini, sebagian ulama yang berpendapat mengatakan bahwa tetap wajib, karena tidak sah kalau tidak baca Al-Fatihah. Sedangkan pendapat yang kedua, maka berdasarkan banyak hadis juga, bahwa kalau imamnya mengeraskan Al-Fatihah, makmum cukup mendengarkan saja. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, beliau menyatakan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, fa idza kabbara fakabbiru, fa idza qara'a fa ansitu, wa idza raka'a farka'u. Jika dijadikan imam itu untuk diikuti. Jika imam bertakbir, bertakbirlah kalian. Jika imam membaca, fa'ansitu, dengarkan, diamlah dan dengarkan.
dan jika imam ruku maka rukuklah. Ini salah satu hadis yang digunakan oleh ulama yang berpendapat bahwa makmum cukup diam dan mendengarkan imam. Dan juga beberapa hadis yang lain cukup banyak. Ketika Rasulullah sholat subuh, beliau merasakan berat ketika bacanya. Artinya ada seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu beliau. Bagaimana dalam hadis Bukhari, Abu Dawud, Imam Ahmad, dan juga Daraqutni. Ada beberapa ulama menulis hadis ini. Ketika beliau sholat subuh, membaca Al-Fatihah, membaca surat, terkesan beliau merasa berat. Artinya seolah-olah tidak fokus. Maka setelah selesai sholat, beliau bertanya kepada para sahabat, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Apakah saat saya membaca Al-Fatihah, baca surat tadi, jangan-jangan kalian membaca juga di belakang saya? Maka para sahabat menjawab, na'am, hadza. Ya wahai Rasulullah, hadza, kami bacanya secara cepat, jadi kami tetap membaca. Maka Rasulullah mengatakan, la taf'alu, jangan kalian lakukan. Illa an yaqra'a ahadukum bi fatihatil kitab. Ini menguatkan sebenarnya hadis yang pertama, pendapat yang pertama. Jangan kalian membaca selain Al-Fatihah. Al-Fatihah tetap baca. Ini juga dalil tentang pendapat yang pertama, makmumnya harus membaca. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, berdasarkan hadis tadi yang saya baca juga, maka pilihannya adalah diam dan mendengarkan. Dan juga ada hadis yang berbunyi qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum. Artinya kalau imam sudah Al-Fatihah, makmum tidak perlu membaca. Maka dalam masalah ini fleksibel. Bapak Ibu yang biasa membaca Al-Fatihah silakan baca. Tapi kalau ingin mendengarkan saja silakan. Kalau ditimbang mana yang lebih nyaman, sebenarnya lebih nyaman mendengarkan. Karena apa? Imam mengeraskan, tujuannya untuk didengarkan. Imam membaca untuk didengarkan. Tetapi kita tentu mentoleransi saudara-saudara kita yang tetap membacanya. Dan membacanya kapan atau bagaimana caranya, ini pun berbeda-beda pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan baca Al-Fatihahnya bagi makmum setelah waladhdallin amin lalu membaca Al-Fatihah. Sebagian lagi berpendapat bacaannya bareng sama imam. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Makmum itu bareng dengan imam, ikutin terus. Sebagian lagi mengatakan berpendapat bacaannya selesai imam baca langsung nyusul. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahman. Nah, ini yang membaca saja ada beberapa pendapat. Maka monggo Bapak Ibu mau memilih yang mana. Kalau saya pribadi lebih nyaman sebagai makmum mendengarkan saja tanpa membaca, karena pasti dikeraskan bacaan imam itu ada tujuannya, bukan untuk disuruh baca masing-masing, tapi diperdengarkan, disimak oleh makmum. Ini tentang Al-Fatihah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah baca Al-Fatihah di ayat yang terakhir ada kalimat waladhdallin, maka ada bab yang berjudul at-ta'minu wa jahrul imam bih. Ketika imam mengucapkan waladhdallin, maka faqulu amin. Wa innal malaikata taqulu amin. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian disunnahkan kalau imamnya mengucapkan waladhdallin, bareng-bareng bersama imam mengucapkan amin, dan siapa yang ucapan aminnya berbarengan dengan malaikat yang di langit, maka Rasulullah menyatakan, ini di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasai dan juga Imam Ad-Darimi, bahwa siapa yang membaca amin bareng imam dan para malaikat, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wah, kalau
barengan sama malaikat, kita juga nggak tahu ya, nggak pernah dengar suaranya malaikat. Bagaimana caranya? Kita upayakan kompak antara makmum dan imam serempak. Maka juga di sini penting seorang imam itu mengukur nada bacaannya, diperkirakan supaya makmum itu bisa mengikuti dengan serempak. Kalau imamnya itu bacanya terlalu tinggi nadanya, kadang makmumnya bingung. Waladhdallin. Nah, sebagian makmumnya ada yang kuat amin, yang sebelahnya amin. Kadang kita jadi gak khusyuk. Yang satunya amin, yang satunya amin. Terus ada juga yang ngangkat di pertama amin, drop di tengah-tengah, ada yang seperti itu. Saya sering di sebelah orang seperti itu, kadang jadi gak khusyuk. Nah, maka yang paling berperan adalah pemimpinnya, imamnya. Diukur kira-kira yang sedengan saja atau yang agak rendah nadanya supaya seluruh jamaah bisa, karena jamaah itu pasti akan mengikuti tinggi rendahnya nada imamnya. Nah, diupayakan kompak, serempak, berbarengan. Imam baca, makmum baca. Mudah-mudahan diharapkan bacaan amin kita ini berbarengan dengan aminnya malaikat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, "Faqulu amin, ya, yuhibbukumullah." Bacalah amin, Allah akan mencintai kalian. Dan amin ini artinya adalah ya Allah kabulkanlah, itu ya artinya. Dan ingat Bapak Ibu jamaah sekalian, bacaannya itu adalah panjang, A-nya panjang, min-nya panjang. Bukan amin gitu ya. Atau amin. Kalau amin, amankan ya Allah. Atau berimanlah, bisa amin, berimanlah. Nah, maka bacanya amin. Dibaca panjang dua-duanya. Berikutnya Bapak Ibu jamaah sekalian, setelah membaca Al-Fatihah, lalu disunnahkan membaca Al-Quran apa yang mudah bagi kita. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk bacaan setelah Al-Fatihah, yaitu surat. Ini bagi para imam betul-betul harus bisa mengukur secara bijak untuk lama dan tidaknya, panjang pendek. Pernah ada seorang sahabat mengimami kaum muslimin di sholat isya. Sholat isya. Kemudian surat yang dibaca itu dalam rakaat pertama, setelah waladhdallin amin, baca surat Al-Baqarah, kemudian bersambung surat Ali Imran. Totalnya 486 ayat. Kira-kira berapa menit itu? Lama ya, lebih dari setengah jam ya. Sehingga ada di antara sahabat Nabi itu yang pulang, membatalkan sholatnya pulang. Kemudian hal ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah memanggil imam tadi. Kemudian Rasulullah bersabda, apakah kamu membuat goncang jamaah sholat, membuat fitnah? Ditegur Rasulullah. Maka Rasulullah menyatakan, idza amma ahadukum falyukhaffif fa inna fihimul kabir was-shaghir wal marid wa dal hajah. Jika kalian atau salah satu di antara kalian menjadi imam, maka ringankanlah bacaannya. Karena bisa jadi di antara jamaah itu ada al-kabir, ada yang sudah sepuh. Di mana ada sebagian yang sudah sepuh sebenarnya masih bisa berdiri, tapi kalau terlalu lama gemeter. Maka jangan lama-lama. Geringgingan gemeter ya. Ada yang beliur. Diingat, ada al-kabir, ada yang sudah sepuh, jangan terlalu panjang. Was-shaghir, ada anak kecil. Anak kecil ini begitu sholat, sudah bagus dia mau sholat, terus temennya nunggu di luar mau main, oh itu sudah gugup. Tuh, imamnya wasowe ya. Akhirnya bikin ulah, umek jadi rame ya, karena terlalu lama.
Kadang terlalu lama akhirnya pura-pura batuk. Wah, itu kode gitu kok lama banget. Kemudian ada wal marid, ada orang sakit. Sakit yang sebenarnya masih bisa sholat sehingga datang ke masjid, tapi dalam kondisi belum 100% sehat. Sehingga kalau terlalu lama, mungkin berat sekali bagi orang yang sakit. Dan yang terakhir, zal hajah. Ada orang yang punya kepentingan, wah ini harus antri ambil pensiunan, kok imamnya suweh gitu, wah selak akuman antri, misalkan begitu ya. Nah, namun Bapak Ibu jamaah sekalian, berbicara tentang panjang atau pendek, lama atau sebentar, tentunya harus ada alat ukurnya, harus ada barometernya. Nah, maka sebenarnya ada bab khusus tentang bacaan setelah Al-Fatihah yang dibaca Rasulullah SAW, di mana beliau seringkali membiasakan bacaan surat tertentu pada sholat khusus. Dalam arti biasa mengkhususkan surat tertentu dalam sholat tertentu. Contohnya misalkan ketika beliau jadi imam sholat Jumat, biasa beliau membaca Sabbihis pada rakaat pertama dan hal ataka haditsul ghasyiyah pada rakaat kedua. Ini bukan sebuah keharusan, tapi itu yang sering dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya Bapak Ibu jamaah sekalian, bacaan surat atau Al-Quran setelah Al-Fatihah ini bersifat bebas, tapi diupayakan terukur. Ya, upayakan jangan sampai terlalu pendek. Sebagaimana pendeknya sholat Rasulullah itu bacaannya seperti apa dan panjangnya seperti apa. Kalau sholat sendirian, monggo, mau setengah Al-Quran juga tidak apa-apa. Satu rakaat, kalau hafal. Tapi jangan pula, wah kalau begitu harus diringankan. Jadi imamnya, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin, Yasin, Allahu Akbar. Yasin toh. Bukan satu surat Yasin, cuman Yasin. Rakaat keduanya alif lam mim Allahu akbar. Ya, diupayakan ya beberapa ayat. Terutama surat-surat pendek ini diusahakan kita hafalkan. Paling tidak kita bisa hafal, kalau 30 juz nggak hafal, paling tidak juz 30. Dibalik aja. Saya 30 juz nggak hafal, hafalnya juz 30, alhamdulillah. Sampai di tempat saya itu ada seorang teman mengadakan kajian di rumahnya beliau, khusus orang-orang yang sudah berumur di atas 50. Sampai ada beberapa kelompok, banyak, ada puluhan bapak-bapak ibu-ibu yang sudah sepuh-sepuh belajar baca Quran. Dan tuan rumah itu menyiapkan motor metik 3, masih plastikan. Saya sering isi di sana. Saya tanya, "Bah, ini motor metik ini masih plastikan buat siapa?" Buat hadiah bapak ibu yang hafal juz 30. Terus ada yang hafal, buat enten Ustaz. Sudah lama tidak ada yang hafal-hafal, utuh ini 3 terus ini. Padahal juz 30. Ya kita maklumi saja sudah bisa lanjut. Barangkali ada yang minat bergabung, lumayan dapat motor. Insya Allah ya, sampai segitunya semangatnya untuk belajar. Jadi tidak ada kata malu kita belajar Al-Quran. Lebih malu kita kalau meninggal menghadap Allah, bacaannya masih geratul-geratul, belum lancar. Mending kita sempatkan sebelum ajal mendatangi kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita, khususnya Al-Fatihah. Kita lanjutkan Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, setelah baca Al-Fatihah kemudian surat, oke, gimana? Oke, saya serahkan kepada panitia kalau diselingi pertanyaan boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, mendengar ceramah di radio saat baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian berdoa dalam hati ketika selesai membaca tersebut. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara asal bacaan ketika kita sholat adalah bacaan sholat yang sebagaimana diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menambah, tidak mengurangi, kecuali memang ada dalam hadis pengkhususan. Jadi secara umum kita dilarang berbicara, termasuk baca Quran yang lain di luar yang ditetapkan tadi. Misalkan baca Quran itu bagus, tapi kita tidak boleh baca Quran saat sujud. Bahkan ketika ada orang bersin, haji, tidak boleh mengucapkan alhamdulillah dalam sholat. Alhamdulillah. Terus yang sebelahnya, yarhamukallah, yahdikumullah wa yuslih balakum. Padahal itu disunahkan. Disunahkan. Dulu di zaman Nabi pernah ada orang yang sedang bersin, terus mengucapkan alhamdulillah. Kemudian setelah itu habis ucap alhamdulillah, noleh temannya, kok gak ada yang jawab, tolak-toleh dilihatin. Kok gak ada yang jawab, padahal saya sudah baca alhamdulillah. Nah selesai sholat ditegur oleh Rasulullah. Memang disunahkan baca alhamdulillah, tapi di dalam sholat khusus yang dibaca adalah bacaan sholat. Kecuali kalau ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya Rasulullah menyatakan bahwa posisi seorang hamba yang terdekat dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Ketika sujud. Maka perbanyaklah doa saat sujud. Nah, ada hadisnya memang. Sehingga para ulama menyatakan boleh menambah doa di dalam sujud dengan catatan doa yang maksur. Doa maksur itu doa yang ada dalam Quran maupun dalam hadis, ditambahkan boleh. Apakah harus di sujud terakhir? Tidak sebenarnya. Boleh di sujud terakhir atau di sujud-sujud yang lainnya. Nah ini tambahan, boleh. Sehingga membaca doa lainnya selain bacaan sujud dibolehkan. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga menyatakan bahwa boleh membaca doa tambahan sebelum salam. Setelah kita baca sholawat di tahiyat itu, kemudian doa minta perlindungan dari fitnah ada azab kubur, kemudian azab jahanam, dari fitnah hidup dan mati, dan fitnahnya masih dajjal, boleh ditambahkan dengan doa yang lain. Bahkan itu dibacakan langsung. Tapi dengan catatan doa yang ada dalam Quran maupun dalam hadis, bukan dengan bahasa kita, walaupun bahasa Arab. Adapun di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, saya belum mendapati adanya anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tambahan lagi adalah ketika membaca Al-Quran, justru ada. Ketika Rasulullah membaca Al-Quran, jika ayat-ayatnya itu membahas tentang surga, maka Rasulullah berhenti sebentar meminta surga kepada Allah. Jika ayat-ayatnya tentang membahas neraka, Rasulullah minta perlindungan kepada Allah. Tetapi kalau pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang saya ketahui di situ kita sedang berdialog dengan Allah. Makanya Rasulullah menyatakan dalam hadis qudsi, qasamtu baini wa baina abdi, ya, terbagi antara aku dengan hambaku, kata Allah ketika dia baca Al-Fatihah. Terbagi itu maksudnya terjadi dialog. Ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku memuji. Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah mengatakan majadani abdi, hambaku memuliakanku, dan seterusnya. Ada dialog antara kita dengan Allah pada saat Al-Fatihah. Jadi kesimpulannya yang saya ketahui wallahu alam bahwa kalimat setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tidak ada tambahan bacaan walaupun di dalam hati. Di situ adalah dialog antara kita dengan Allah. Adapun tambahan doa tadi saat dibaca ayat-ayat tertentu, yang kedua saat sujud dan sebelum salam. Kemudian yang kedua, bacaan sujud tilawah, ini hukumnya sunnah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Artinya boleh dilakukan, boleh tidak, tapi disunnahkan dilakukan. Baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Tetapi kalau
sedang berjamaah dan posisinya sebagai imam, sebagai makmum, maka makmum mengikuti imam. Kalau imamnya tidak sujud tilawah, maka tidak sujud tilawah. Kalau sholat sendiri bebas. Begitu baca ayat yang berkaitan dengan sujud tilawah, di situ ada perintah sujud. Misalkan wasjud wa qatarib dalam surat Al-Alaq. Wasjud wa qatarib, sujudlah dan dekatkanlah dirimu. Maka sujud. Adapun bagi imam sebaiknya memang harus ada sosialisasi kepada jamaah. Karena tidak semua jamaah paham. Kalau memang ada bacaan nantinya diperkirakan ada bacaan ayat-ayat yang disunahkan sujud tilawah, sebelum sholat disampaikan, Bapak Ibu nun sewu, nanti saya akan baca ayat di mana kita melakukan sujud tilawah, sehingga makmum persiapan. Ini memang penting, walaupun tidak seperti itu aturan bakunya, tapi pada zaman ini banyak orang tidak paham. Ketika imam membaca Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian ada ayat-ayat di situ yang memerintahkan sujud, lalu imamnya langsung sujud, makmumnya bingung. Kok nggak ada rukunnya ya? Kalau nggak disosialisasikan kadang salah paham. Kok langsung ini Al-Fatihah, surat, langsung sujud, mana rukunya, mana i'tidalnya? Ini sholat menilai, ada yang seperti itu, karena salah paham. Habis sujud, wah langsung berdiri lagi, dilanjutkan ayatnya. Nah, makanya ini imam memang betul-betul harus bijaksana. Kalau ada hal-hal yang mungkin spesial, disampaikan dulu kepada jamaah supaya tidak kaget. Lebih-lebih jamaah yang ada di belakang yang setengah-setengah ngantuk lagi, mau bingung kan. Jadi disampaikan dulu. Ini kurang lebihnya mungkin dari pertanyaan. 2 pertanyaan. Oke. Oh, bacaannya sujud tilawah. Bacaan sujud tilawah dari pendapat yang paling kuat adalah seperti bacaan sujud kita waktu sholat. Ada sebagian ulama yang menulis, tapi saya tidak menemukan dalilnya. Misalkan ada lafaz sajada wajhi lilladzi dan seterusnya, itu ada kalimat khusus. Maka sebenarnya sujud syukur, sujud tilawah, sujud biasa bacaannya sama. Bisa membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Adapun bacaan-bacaan khusus yang dicantumkan di Quran, saya pernah baca. Ini sujud ayat-ayat yang ada ayat-ayat di mana kita ini disunahkan sujud, itu ada 15 ayat di dalam Al-Quran. Dan di dalam Quran itu ada cetakan, oh kalau surat ini, ayat ini, bacaannya ini, bacaannya ini. Saya belum menemukan hadisnya secara khusus bacaannya sebagaimana yang dicantumkan di dalam Quran. Adapun yang kuat pendapat ulama itu adalah kalau sujud dia bacaan sujud. Seperti tadi salah satunya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau bacaan sujud yang lain. Oke. Gampang Pak sebenarnya. Tidak ada bacaan khusus sebagaimana yang tercantum di beberapa cetakan Al-Qur'an, itu ada yang harus kita hafal. Wa sajada wajhiya lilladzi khalaqahuna wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi hauli wa quwwati. Di antaranya ada yang seperti itu. Saya dulu menghafal itu, tapi setelah saya pelajari kembali bahwa sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, sujud sholat, bacaannya adalah sama bacaan sujud. Wallah. Baik, kita lanjutkan dulu Bapak Ibu jamaah sekalian. Saya lompati beberapa poin, yaitu tentang bacaan surat-surat yang biasa dibaca Rasulullah dalam sholat, karena cukup panjang pembahasan ini. Namun sifatnya tidak harus, oh kalau sholat asar harus baca ini, sholat maghrib itu tidak. Mana yang mudah bagi kita dari bacaan Al-Quran itu yang dibaca. Diupayakan kita memperbanyak hafalan surat-surat di dalam Al-Quran agar kita bisa membacanya di dalam sholat kita. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu jamaah sekalian. Setelah membaca Al-Fatihah, kemudian surat, lalu takbir intikal, takbir pindah posisi, artinya intikal itu perpindahan dari berdiri ke ruku. Maka angkat tangannya seperti pada takbiratul ihram sama, boleh sejajar dengan telinga atau sejajar dengan pundak. Allahu Akbar. Kemudian ada 3 versi bahwa
Apakah takbir dulu baru bergerak, atau sambil bergerak bertakbir, atau bergerak dulu baru takbir? Maka boleh salah satunya. Allahu Akbar bergerak, atau barengan Allahu Akbar langsung posisi nyampe di tempat ruku, atau bergerak dulu Allahu Akbar sebagaimana juga takbiratul ihram. Tapi yang paling gampang sebenarnya adalah yang bareng, ya. Enak, merasa nyaman. Allahu Akbar, sujud apa ruku. Nah, bagaimana cara rukunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di antaranya dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud, wa kana sallallahu alaihi wasallam yada'u kaffaihi ala rukbatayhi wa kana ya'muruhum bidzalika wa kana yumakkinu yadayhi min rukbatayhi ka'annahu qabidun alaihima kana yufarriju baina asabihi wa amara bihi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ruku, beliau meletakkan kedua telapak tangan itu pada lutut. Nah, di lutut itu ada tulang tempurung, ya. Jadi pertama caranya adalah meletakkan telapak tangan kanan di lutut kanan, telapak tangan kiri di lutut kiri. Sehingga kalau ada orang ruku kemudian memegang paha, ini keliru. Ada lagi yang bablas megang betis. Gitu. Yang dicontohkan Rasulullah adalah memegang lutut. Kemudian Rasulullah itu posisi jari-jari tangannya adalah merenggang, seolah-olah beliau menggenggam lutut beliau. Jadi ada tiga gerakan yang melibatkan jari-jari tangan itu, maka tiga-tiganya berbeda. Saat takbiratul ihram maupun takbir berpindah dari satu gerakan ke gerakan lain, maka tidak merenggang, tidak rapat, rileks biasa, Allahu Akbar. Tapi ketika ruku maka merenggang, dan ketika sujud rapat. Nah, bedanya nanti sujud kita bahas tersendiri. Kalau takbir rileks, tidak renggang, tidak rapat, biasa. Kalau ruku maka merenggang jari-jarinya seperti menggenggam kedua lutut. Sedangkan sujud merapatkan, ketika sujud dirapatkan. Nah, ini cara sujud yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika ruku, kana idza raka'a basata dhahrahu wa sawwahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ruku, maka punggung beliau itu rata, ya, sejajar, hatta lau soba alaihil ma lastaqarra. Seandainya dituangkan air di atas punggung Rasulullah, pasti air itu akan diam di situ. Ini sebuah dalam bahasa Indonesia itu semacam hiperbola, ya, menunjukkan betapa lurusnya punggung Rasulullah. Sampai seandainya orang itu menuangkan air, airnya akan diam, ya. Kalau terlalu bungkuk kan ngalir ke depan airnya. Kalau terlalu danga, airnya ngalir ke belakang. Nah, ini lurus. Ini perlu bantuan orang lain. Kalau ibu-ibu bantuan suaminya, bapak-bapak bantuan istrinya. Dilatih di rumah, rukuknya tanya sama istrinya, Bu, sudah lurus belum nih punggung saya? Oh, terlalu nunduk, naikkan sedikit. Terlalu bablas atau terlalu danga. Nah, ini harus diupayakan selurus mungkin. Antara kepala kemudian punggung ini satu garis lurus, kemudian nun sewu ke bawah kaki ini 90 derajat. Ya, 90 derajat. Walaupun tidak perlu dikasih penggaris siku kayak tukang gitu, ya. Tapi diupayakan, sekilas sudah kelihatan, oh bagus. Ini jangan asal-asalan, ya Bapak Ibu jamaah sekalian, harus benar-benar diupayakan, disiplin dalam gerakan rukunya. Kemudian bacaan rukunya, nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bacaan ruku di sini beberapa hadis ada beberapa pilihan. Sedikit menyelesaikan ruku ini. Ternyata bacaan ruku ini kurang lebihnya ada 7 bacaan. Bisa pilih salah satu. Yang biasa kita baca biasanya satu. Ada 7 pilihan. Di antaranya yang pertama, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah.
Maka Rasulullah membaca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Salah samarot. Subhana Rabbiyal Azim wa biha. Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Wa kana ahyanan yukarriruha aksara min dzalik. Ada kalanya, kadang-kadang beliau membacanya lebih dari 3, boleh. Ya. Jadi tidak harus 3. Panjenengan mau baca 10 kali, mau baca 100 kali juga boleh. Asal salat sendiri, kalau jadi imam, makmumnya bingung. Ngangkat-ngangkat ini. Nah, makanya Rasulullah itu kalau salat sendirian, lamanya ruku beliau dan sujudnya beliau itu selama berdirinya beliau. Sama. Kalau bacanya surat Al-Baqarah, rukuknya selama bacaan Al-Baqarah dan sujudnya juga sama. Jadi yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, baca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, boleh lebih dari 3 kali. Wabalik maratan fi tikrariha fi salatil lail hatta kana ruku'i qariban min qiyamih. Nah, maka panjangkan bacaan ruku pada sholat malam tahajud sebagaimana kurang lebih panjangnya seperti lamanya kita berdiri. Wa kana yaqra'u fi salasas suwar minat tiwal Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Rasulullah itu pernah sholat malam rakaat pertama yang dibaca 3 surat langsung. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Ini luar biasa. Dan rukuk maupun sujudnya selama itu pula. Selama bacaan Fatihah plus 3 surat tadi. Nah, kalau cuman baca 3 kali Subhana Rabbiyal Azim, tidak mungkin Pak, cuman 3 kali selama itu. Masa mau diem saja? Cuma 3 kali. Rasulullah membacanya berulang-ulang sebanyak-banyaknya selama ukuran lamanya seperti waktu berdiri baca 3 surat tadi. Ini kalau sholat malam, yaitu sholatnya sendirian. Kalau sholatnya bersama makmum, diupayakan yang simpel. Jadi yang pertama Subhana Rabbiyal Azim 3 kali atau lebih. Yang kedua Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Boleh ditambahi wa bihamdi. Ini hadis sahih riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Tabrani juga Baihaqi. Yang ketiga bacaannya Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Waruh. Ada mirip dengan bacaan waktu Lailatul Qadar. Tapi bacanya pendek. Subuhun Kudus Rabbul Malaikati Waruh. Yang keempat, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini spesial ya, riwayatnya Bukhari Muslim, 2 kitab paling sahih. Bacaannya Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Wa kana yaksuru minhu fi ruku'i wa sujudi yata'awwalul Qur'an. Nah, Rasulullah membacanya berulang-ulang, tidak hanya 3 kali. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, yang lainnya bisa dihafal maupun tidak, bisa. Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi. Allahumma laka roka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ada juga bacaan Subhana zil jabbarut wal malakut wal kibriya wal uzmah. Setidaknya yang Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, atau Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma. Nah, ini baru sampai di ruku. Karena waktunya sudah habis dan ada waktu mungkin untuk pertanyaan lagi, saya cukupkan baru sampai di ruku, dan bila ada kesempatan kita lanjutkan lagi untuk i'tidal. Saya cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah, saya kembalikan kepada pembawa acara. Okay. Yeah. 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 Tadi kalau
Yeah. 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 Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana bagi orang yang belum sempat Al-Fatihah? Ya? Mungkin nggak sempatnya itu bisa jadi yang pertama mungkin masbuk, bisa jadi ya. Begitu apa nyampe imamnya sudah baca iya karena abu dua iya karena nasta'in misalkan, atau mungkin saat imamnya tidak mengeraskan bacaan waktu sholat duhur asar ya, kita datang loh baru Allah Akbar belum sempat Al-Fatihah keburu ruku. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, yang pertama yang jadi acuan adalah ruku. Artinya kalau seseorang yang sholat berjamaah mendapati imam sedang ruku, lalu dia takbiratul ihram Allahu Akbar langsung ruku, maka dia mendapatkan satu rakaat sempurna. Ketika imamnya keburu i'tidal atau apalagi sedang sujud dan yang lainnya, maka makmum tidak menunggu berdiri tapi langsung mengikuti imam dan tidak dapat satu rakaat. Jadi yang jadi acuan adalah rukuknya. Maka ketika kita datang sholat dan belum sempat Al-Fatihah tapi sempat ruku, maka sudah dianggap satu rakaat dan kita berdasarkan hadis tadi qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam sudah mewakili bacaan makmum sehingga kita tetap sah sholatnya karena sudah diwakili oleh imam. Atau kita misalkan membaca Al-Fatihahnya separuh, datang baru sampai Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Allahu Akbar, kita belum sempat. Apa yang harus dilakukan? Apakah ngebut kejar tayang gitu? Maliki Yaumiddin Allahu Akbar, ya karena itu yang saya maka para ulama menyarankan kalau kurangnya itu sedikit masih memungkinkan diselesaikan. Misalkan ketika kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Allahu akbar. Kita lanjutkan dulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sehingga kalaupun tertinggal itu sedikit. Adapun kalau masih jauh di tengah-tengah apalagi baru awal, kemudian imamnya sudah takbir dan ruku, maka kewajiban kita segera mengikuti dan terputus Al-Fatihahnya tapi tetap sah karena diwakili oleh imam tadi. Intinya kalau berjamaah itu enaknya bacaan itu ditanggung imam, termasuk ketika kita bacanya separuh atau bahkan tidak baca sama sekali, hanya ikut rukuknya, maka dapat satu rakaat dan itu sah sholatnya. Artinya hadis tadi ketika Rasulullah menyatakan la sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat kalau tidak baca Al-Fatihah. Ini bersifat umum, ada pengecualian kalau berjamaah tadi. Rinciannya begitu. Artinya kalau tidak ada kasus seperti itu, kita tetap wajib membaca Al-Fatihah secara penuh. Yang disebut tadi kasuistik adalah kasus-kasus yang khusus. Maka ada panduan lain, yaitu yang jadi acuan adalah ruku. Kalau kita ruku bersama imam, berarti kita dapat satu rakaat sehingga tidak perlu menambahkan dan mengulang Al-Fatihah. Dengan catatan kita sebagai makmum ya. Nah, kemudian yang kedua, tadi apa saya lupa. Oh, Al-Fatihah yang disambung ya. Al-Fatihah pada dasarnya sunnah saja hukumnya, Rasul itu memutus-mutus. Ya, memutus-mutus artinya bukan berarti kalau yang disambung salah, tidak. Ya, idealnya saja dan sunnahnya diputus karena di situ ada dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti yang disambung tidak boleh. Kemudian juga berkaitan dengan ayat terakhir ini sempat terjadi keributan ya di sosial media ketika ada imam membaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin
Sempat ramai Pak ya, karena ada jamaah yang protes, ini bacaan model apa? Nggak pernah ada seperti itu. Nah, ini sebenarnya mungkin Bapak ini belum belum paham ya, belum mempelajari tentang apa ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, justru kalau bisa imam kalau bisa ayat terakhir itu bersambung, kalau bisa, kalau mampu napasnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini terbaik disambung. Disambung supaya, karena ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ayat terakhir itu dipecah jadi dua ayat. Nah, maka dengan menyambung kita mengambil pendapat yang itu adalah satu ayat. Jadi begini, kalau saya jelaskan sedikit lagi ya waktu. Ada sebagian ulama, sebagian orang yang meyakini Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk Al-Fatihah. Karena setiap surat di dalam Al-Quran semuanya ada Bismillahnya di awal kecuali surat Taubah. Sehingga Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Fatihah itu kedudukannya sama seperti dalam surat-surat yang lain. Sedangkan dalam hadis Al-Fatihah disebut 7 ayat yang diulang-ulang, as-sab'ul masani. Kalau bismillah tidak dianggap sebagai bagian dari Al-Fatihah, sedangkan Al-Fatihah 7 ayat, maka mereka hanya memecah ayat terakhir jadi 2 ayat. Sehingga tetap 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini ayat 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ayat 7. Nah, sedangkan kita berpendapat bahwa Al-Fatihah itu termasuk di dalamnya bismillah. Sehingga ayat terakhirnya disambung, karena itu satu ayat. Tetapi kalau nafasnya tidak kuat, maka seperti yang kasus tadi, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, sampai di situ, maka mundur lagi bacanya ke depan. Itu justru benar. Karena meyakini bahwa itu ayat terakhir itu satu ayat utuh. Karena hanya faktor nafas saja yang menyebabkan dimundurkan sedikit. Nah, tetapi Bapak Ibu jamaah sekalian, boleh juga dibaca putus siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti, tarik nafas, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, maka idealnya, dan itu hukumnya sunnah, memutus bacaan tiap ayat, bukan sebuah kewajiban. Walaupun di sana terjadi dialog dengan Allah, tapi menyambung Al-Fatihah dibolehkan, dan memutusnya bukan sebuah keharusan, tapi adalah sunnah sebagaimana Rasulullah melakukannya. Maka lebih idealnya tentu mengikuti contoh Rasulullah SAW membaca ayat per ayat dalam surat Al-Fatihah. Demikian. Nah. Monggo, ada dua, bapak-bapak sama ibu-ibu dulu katanya. Nggih. Nggih. Ya. Itu aja Bu tanya ya. Bagaimana tentang at-ta'min, mengucapkan amin ketika imam mengucapkan waladdallin bagi kaum wanita? Secara umum pada dasarnya suara wanita itu termasuk aurat, sehingga waktu mengingatkan imam saja berbeda antara laki-laki dengan perempuan. Maksud aurat di sini itu sedikit banyak suara wanita itu menggoda. Makanya ketika imam salah, misalkan harusnya berdiri tapi malah duduk, maka yang jamaah laki-laki kan dengan membaca subhanallah, subhanallah, sedangkan para ibu dengan tepuk tangan. Ini salah satu tujuannya adalah menjaga kehusuan, karena suara wanita itu berbeda dengan suara laki-laki. Bedanya apa? Kalau suara laki-laki itu tidak menggoda perempuan, tapi suara perempuan menggoda laki-laki. Bisa jadi imamnya yang salah, kalau seandainya itu wanita juga baca subhanallah, terus terdengar merdu, tambah bingung. Bukannya ingat malah suaranya sopo ya, kok apik. Atau jamaah lainnya jadi tergoncang ya.
sopo ya suaranya oh apik paling wangi ayu gitu. Nah, itu maksudnya dijaga di situ. Maka dengan tepuk. Adapun kalau takmin di sini Rasulullah mengajarkan tidak ada pengkhususan. Artinya oh ini khusus laki-laki saja yang dikeraskan, wanita tidak. Artinya sama-sama dikeraskan. Tapi tentunya dalam batas yang normal tidak menonjol. Makanya kalau itu bisa kompak, bisa bareng, itu enak, nyaman, riuh. Kemudian juga kita akan sulit membedakan suara laki-laki perempuan. Tetapi kalau sengaja, misalkan yang jamaah bapak-bapaknya amin, ada ibu-ibu amin. Nah itu kan beda ya, memang menonjol. Jadi intinya ibu, laki-laki dan perempuan dalam mengucapkan amin sama, dikeraskan serempak bareng imam. Dan disinilah pentingnya bersama-sama. Salah satunya juga selain ingin bareng dengan aminnya malaikat, kalau serempak di situ tidak terlihat menonjol yang laki ataupun yang perempuan. Kalau tidak kompak, mesti suaranya walaupun kita sedang amin, kedengaran suara ibu-ibu amin. Karena lebih keras. Jadi sebaiknya sewajarnya bacanya bukan sir dalam arti tidak terdengar, tetap diperdengarkan. Sunnahnya bacaan amin itu diperdengarkan. Sedangkan kalau sir kan, nah itu nggak kedengaran. Maka sunnahnya adalah diperdengarkan, dikeraskan, namun tetap pada batasan yang wajar, tidak menonjol sendiri, apalagi sampai menggoda jamaah dan lainnya hanya gara-gara amin. Islam itu begitu luar biasa, sampai suara wanita saja ada aturannya demi kebaikan bersama. Jadi kesimpulannya tetap dikeraskan dengan sewajarnya, serempak, nadanya disamakan dengan imam dan jamaah yang lain. Oke, demikian. Enggak ada apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke, ya, ya, oke. Salam. Ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang antara sinkronisasi antara bacaan takbir dengan gerakan. Ya, memang itu sebuah pilihan. Makanya tadi saya menekankan yang lebih nyaman sebenarnya yang berbarengan, ya, itu lebih kompak. Terlebih jika seorang itu menjadi imam, karena takbir itu semacam komando, ya. Bacaan takbir itu semacam komando. Makanya dalam pembahasan sebelumnya, ketika imam itu sakit atau tidak ada pengeras suara, maka salah satu jamaah yang di belakang imam itu mengeraskan takbir. Ini pernah dilakukan oleh Abu Bakar ketika Rasulullah sakit tidak bisa mengeraskan Allahu Akbar, cuma Allahu Akbar. Maka Abu Bakar mengucapkan Allahu Akbar ini sebagai bentuk komando kepada jamaah. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu jamaah sekalian, itu adalah pilihan tadi, bisa duluan takbir ucapannya baru gerakannya, kemudian bisa berbarengan atau kebalikannya, gerakan dulu baru takbir dulu. Nah, tetapi pada poinnya adalah kalimat takbir terutama bagi jamaah yang tidak melihat langsung, ya, tidak melihat langsung, ini kadang-kadang jadi salah paham ketika imamnya menggunakan yang takbir dulu, Allahu Akbar, makmumnya berduluan sambil bergerak. Nah, itu mungkin ya yang dikhawatirkan, ya. Misalkan habis ruku, iktidal mau sujud, kalau kita menggunakan bacaan dulu baru gerakan, ada kemungkinan makmum itu mendahului. Mungkin begitu maksudnya Pak, ya. Mendahului. Nah, maka di sini Bapak Ibu jamaah sekalian, yang jadi acuan sebenarnya kombinasi antara bacaan maupun gerakan. Jadi makmum itu betul-betul harus konsentrasi
Kalau imamnya terlihat, maka dia harus mengikuti imam. Kalau imamnya tidak terlihat, mengikuti orang yang ada di depannya. Misalkan jamaahnya ribuan, dia tidak mungkin melihat imam sedangkan dia ada di sop ke 700 misalkan. Maka yang jadi acuan adalah gerakan dari jamaah yang ada di depannya. Nah, intinya adalah jangan hanya berpaku kepada bacaannya saja. Kalau tadi misalkan berpaku pada bacaannya saja pasti akan nyalip karena imamnya sudah baca Allahu Akbar padahal belum bergerak. Maka sebagai makmum harus fokus juga kepada gerakan imam. Nah, berkaitan dengan pertanyaan kedua, ada kaitannya ini, berapa detik, berapa lama jedanya, memang tidak disebutkan dalam hadis berapa jeda perbedaan antara gerakan imam dengan makmum, tapi intinya harus segera menyusul. Segera menyusul. Tidak ada batasan secara detail dalam hitungan detiknya. Oh 3 detik, baru itu. Nah, begitu imam sempurna pada gerakan berikutnya, saya ulangi ya, sempurna. Maksudnya sempurna itu begini. Imam misalkan Allahu Akbar, nah ini sempurna. Berarti langsung imam mengikuti. Begitu imam ruku, Allahu Akbar, sempurna ruku, baru mengikuti. Jadi acuannya adalah sempurnanya gerakan imam. Jangan imam masih tengah-tengah, masih ngawang, sudah dicalip atau dibarengi. Sujud juga begitu Bapak Ibu. Imamnya Allahu Akbar, begitu dahinya nempel di sujud, baru makmum mengikuti. Ketika imamnya berdiri, begitu sempurna Allahu Akbar berdiri, baru mengikuti. Nah, caranya begitu. Jadi intinya batasannya bukan masalah detik, tapi sempurnanya gerakan imam. Begitu imam sampai di gerakan berikutnya, langsung ikut. Nah terkait masalah sujud di situ ada doa, maka berdasarkan hadis yang bersifat umum, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Maka kalau ada imam yang sudah bergerak berangkat dari sujud ya, sujud terus duduk, maka makmum tidak boleh ngeyel ngikuti hasratnya sendiri, di burung mari, tak terus gitu. Kadang imamnya sudah tahiyat, sudah agak lama, ada makmum yang tertinggal lama, dari itu bukan tertidur, bukan karena tertidur, tapi menyelesaikan doa. Maka ini jadi perhatian kita bahwa kalau kita jadi makmum harus taat imam. Imam bergerak, kita ikut bergerak. Kecuali kalau sholat sendirian. Kalau sholat sendirian, maka kita bebas. Tapi kalau kita jadi makmum, terikat dengan aturan harus mengikuti dengan segera gerakan imam. Maka kalau imam sudah ngangkat kepala dari sujud, duduk, tanpa ikuti. Kita tidak perlu menambahkan sendiri. Termasuk, nah ini yang mungkin perlu saya tekankan, kalau imamnya itu tidak kunut subuh, makmum jangan kunut sendiri. Sebaliknya, kalau imam kunut, kalau saya pribadi mengambil pendapat tetap mengikuti kunut. Walaupun mungkin ada yang tidak mau kunut ya, saya nggak mengikuti pakai kunut. Ya monggo kalau sendirian. Tapi kalau jadi makmum, maka pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadis tadi. Innama ju'ilal imamu liyutamma. Dijadikan imam untuk diikuti. Kalau imamnya kunut ya kunut. Kalau kita sebagai imam tidak kunut, ya bebas pilihan imam. Kalau sebagai atau orang sholat sendiri bebas. Tapi sebagai makmum harus makmum. Ada dua kasus di mana ada orang ini benar-benar bercerita, oh saya itu pas ibadah haji ke Mekah, imamnya itu nggak kunut subuh lah, saya kunut sendiri. Aneh juga ya kali ini. Adapun kalau imamnya kunut, memang ada kelonggaran, ada yang tidak kunut sama sekali, atau kita ikuti imam. Kalau saya pribadi, karena ada hadis kuat yang menyatakan tadi innama ju'ilal imamu dijadikan imam untuk diikuti. Kalau imamnya kunut ya saya ikut kunut, karena sebagai makmum. Bagi bapak-bapak yang tetap saya prinsip kunut nggak ada kunut ya monggo ada apa juga ya, karena bisa jadi pendapat ini menganggap bahwa kunut bukan bagian dari sholat. Ada seorang yang saya tanya, Pak,
kenapa imamnya kunut panjenengan kok tidak kunut? Loh bagi saya kunut itu bukan bagian sholat. Nah, saya kan nggak perlu ngikuti kalau bukan bagian sholat. Masa imamnya wahing saya ikut wahing? Maka imamnya garuk-garuk saya ikut garuk-garuk. Ya, itu dianggap kunut itu seperti itu. Ada yang seperti itu. Monggo itu pendapat. Tapi kalau saya pribadi manut imam. Imamnya kunut saya ikut kunut. Kalau imamnya tidak tidak. Nah, jadi intinya kesimpulannya seluruh gerakan imam itu harus diikuti sesegera mungkin setelah sempurna gerakan imam. Okay. Begitu sujud, begitu plek langsung ikut. Juga begitu duduk, duduk langsung ikut. Tidak boleh kita menundanya dengan alasan kita sedang berdoa belum selesai. Kita ini posisinya sebagai makmum yang wajib manut kepada imam. Oke, demikian ya. Gimana Pak? Oke, doa sujud. Oh ya, kalau imamnya sujud kemudian baik nambah doa ya kita ngikut juga. Jangan bersuwen Jadi benar-benar aturan Islam ini mengajarkan kita taat komando itu dengan ajaran sholat berjamaah. Nah, kalau imamnya lama sujudnya ya kita ngikut lama. Bahkan dulu para sahabat itu pernah sholat bersama Rasulullah, sujudnya saking lamanya, ada yang sampai ngangkat kepala. Ini kok sujud Rasulullah lama sekali ya. Diangkat kepalanya ternyata ada Hasan dan Husain, cucu Rasulullah itu naikin punggung Rasulullah, kuda-kudaan. Rasulullah sebagai imam. Dan Rasulullah tidak menurunkan cucu beliau, dibiarkan sampai kenyang. Nah, ini makmumnya para sahabat heran, kenapa ya sujud Rasul kok lama sekali sampai ada yang ngangkat kepala. Oh ternyata lihat Rasulullah sedang dinaiki cucu beliau kuda-kudaan yaitu Hasan dan Husain bergantian. Ya intinya manut kalau imamnya lama ya kita ikut lama. Seandainya ada imamnya di sini dinaikin putranya sujudnya lama, makmum tetap manut. Ya, kok lama ya ini jangan-jangan keturun begitu. Tetap manut. Ya, kecuali kalau ada kasus tertentu sangat lama ternyata imamnya meninggal. Makmumnya jangan ikut meninggal. ada yang posisi sujud langsung meninggal ada. Nah, ini pasti sesuatu yang tidak wajar. Lama tidak ngangkat-ngangkat. Tapi jangan cepat menyimpulkan kok suwe, jangan-jangan imamnya meninggal. Tunggu dulu ya Pak. Ada batasan yang wajar begitu ya. Nah, jadi intinya dalam masalah sholat ketika berjamaah prinsipnya hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Kata innama ini dalam bahasa Arab lil hasr sebagai pembatas diartikan hanyalah. Imam hanyalah dijadikan imam itu untuk diikuti. Jadi ini adalah kaidah penting dalam masalah sholat berjamaah. Imam harus diikuti selama itu bagian dari gerakan dan bacaan sholat. Kecuali di luar gerakan sholat, ya garuk-garuk atau wahing batuk itu tidak harus diikuti. Ya. Jangan sampai imamnya semua satu masjid dah. Itu beda ya. Yang dimaksud adalah gerakan sholat. Ya, tidak perlu berinisiatif sendiri dan memisahkan diri dalam arti mengkhususkan diri sendiri sujudnya lama baru menyusul. Ini perlu dikoreksi. Ya, demikian. Okay. Okay. Maka pilihannya ada dua. Sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat dalam kasus ditusuknya Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah waktu sholat subuh ditusuk. Maka ada dua pendapat. Yang pertama, makmum bisa melanjutkan sendiri-sendiri atau ada salah satu yang maju menggantikan posisi imam. Ini dua-duanya boleh. Jadi tidak dibatalkan sholatnya tapi diselesaikan. Saya pernah berjamaah dengan orang bapak-bapak di samping saya. Pas rukuk sholat subuh mungkin geliang terus nyosop. Kena ujungnya mimbar itu sampai bocor. Nah kita cepet-cepetan menyelesaikan imamnya terasa ini ada yang jatuh dicepatkan. Tapi bapak ini anehnya langsung berdiri langsung pulang. Selesai salam kita nyusul ke rumahnya ternyata bocor dibawa ke rumah sakit. Jadi tetap diselesaikan ya karena posisinya orang sudah meninggal ya tidak bisa dihidupkan kembali kecuali kalau orang ini
butuh pertolongan yang sangat mendesak, serangan jantung, sesek, itu seandainya dibatalkan karena ada darurat tidak masalah. Tapi kalau dipastikan ini kayaknya meninggal, diselesaikan sholatnya, tidak perlu dibatalkan. Cakap ya, insya Allah. Ternyata baru sampai ruku, tidak apa-apa ya, pelan-pelan mau. Okay. Untuk apa? Yeah. Okay. Yeah. Tadi sempat saya singgung, ini memang ijtihadnya para ulama. Sekiranya bacaan imamnya terlalu cepat. Kalau tadi kan yang saya sampaikan kasusnya tertinggal ya di rakaat pertama. Nah, bagaimana dengan imam yang bacaannya cepat? Standar kita dengan imamnya berbeda. Mungkin imamnya cepat sekali sehingga kita baru di tengah-tengah keburu ruku ya. Maka jika kurangnya sedikit, sedikit saja, saya contohkan, kita baca siratal ladzina an'amta alaihim, Allahu akbar, kita selesaikan dalam masalah. Memang ada sedikit nunda tapi tidak terlalu lama ya, karena kita menyelesaikan. Karena terbentur dengan kewajiban mengikuti imam. Kita tidak boleh menyempurnakan kalau itu terlalu panjang. Makanya ini dibagi dua. Terputusnya itu apakah di ujung kira-kira kurang sedikit, katakanlah separuh ayat atau satu ayat terakhir, apa terputusnya di tengah-tengah, apalagi baru awal. Maka kalau putusnya di tengah-tengah, masih perkiraan masih lama kalau kita menyelesaikan, maka kita putus langsung ikut ruku. Jadi hadis yang jadi kaidah tentang sholat berjamaah tadi sangat kuat, dijadikan imam untuk diikuti. Maka bahkan termasuk Al-Fatihah sekalipun, kalau imamnya sudah ruku, kita mengikuti rukunya imam, tidak usah menyempurnakan Al-Fatihah. Kecuali kalau kurang sedikit, belum selesainya tinggal sedikit, dilanjut sedikit lalu mengikuti imam. Seandainya hal ini dilanggar, misalkan imamnya sudah ruku, kemudian kita menyelesaikan Al-Fatihah, maka akan ngutang terus gantung. Begitu kita ruku, imamnya sudah berdiri. Kita berdiri, imamnya sujud. Ubur-uburannya terlalu jauh. Akan seterusnya ini akan sangat merusak sholat kita ini. Jadi memang idealnya diupayakan mencari masjid di mana imamnya bacaannya baik ketika dikeraskan maupun pelan, usahakan bacaannya yang tartil, santai. Kalau ada masjid yang wah imamnya cepet banget, saya baru baca ya misalkan Maliki Yaumiddin selalu dia ruku. Nah, kalau seperti itu bisa ditegur, diluruskan dengan cara yang sopan atau mencari masjid lain kalau terpaksa. Nah, tapi kalau sudah kadung kita ini misalkan di perjalanan, mampir di masjid kampung orang, kita tidak pernah bisa mengukur imam ini cepat atau tidak. Ternyata baru sampai tengah-tengah Al-Fatihah, orangnya ruku, maka wajib kita mengikuti rukunya, tidak usah menyempurnakan Al-Fatihahnya. Nah, apakah sah? Karena ada hadis lain bahwa bacaan imam adalah bacaan makmum, maka itu tanggung jawab imam ketika kita berjamaah. Enaknya jadi makmum itu begitu. Jadi kesimpulannya, kalau terlalu cepat dan kita belum menyelesaikan, ada dua kemungkinan, belum selesai kurang sedikit atau kurang banyak. Kalau kurang sedikit dilanjut, kalau kurang banyak kita putus langsung ikut ruku bersama. Demikian. Oke. Oke. Alhamdulillah kita sudah membahas bab sholat baru sampai di bacaan ruku. Bila ada waktu, umur dan kesempatan yang lain, insya Allah mudah-mudahan bisa kita lanjutkan sampai salam. Baik, kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan sejenak sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta memohon kebaikan dunia dan kebaikan akhirat kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dari awal hingga akhir mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.